شهر رمضان seseorang untuk berusaha nafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Ini orang malah duduk-duduk ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa? orang ngapain? Kamu mah nggak tahu lagi, orang seneng lagi istirahat leson nih, mumpung lagi puasa, lagi mendung lagi. Ini padinya udah pada mau kuning, udah waktunya bentar lagi panen. Ayo siapin. Biarin aja, ntar kayak bagus sendiri padi mah, insya Allah dilihatin kayak yang penting mumpung puasa lagi mendung, kita pengen istirahat. Mentang-mentang Ramadan gitu. Nggak usah kerja, nggak usah ayo kerja. Sok pak, maneh nu kerja malah saya mau nyantai. Wis angel di kandang nih wis, yo. Aku tak lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Jalla wa ala. Satu bulan lamanya dari 12 bulan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Apa yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan ini adalah melatih agar seorang muslim dalam hidupnya itu memiliki sesuatu nilai yang lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Dan itu akan kita dapati manakala seorang muslim memiliki al-himmah al-aliyah, yaitu memiliki semangat yang tinggi, berada di atas ketaatan, berada di atas ibadah kita kepada Allah Jalla wa ala. Bukankah Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, bisa kita lihat misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Jalla wa ala berfirman, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian semuanya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku dimulakan Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, Ramadan dengan ibadah puasanya mendidik ketakwaan kita, dengan tarawihnya mendidik ketakwaan kita. Begitu juga ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera meraih kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di atas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu kisah yang saya kira kita dapati dari seorang sahabat, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk apa? Untuk bersemangat mencari kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Bukan mendidik orang itu untuk lemah dengan beribadah puasa. Betapa banyak ghazawat, peperangan-peperangan yang terjadi justru terjadi di bulan suci Ramadan. Apakah kemudian mereka membatalkan saum mereka? Tidak. Apakah kemudian mereka itu lengah dalam pekerjaannya? Tidak. Puasa bukan untuk melengahkan seseorang. Puasa bukan untuk melemahkan semangat seseorang untuk melatih ketakwaan dan juga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, yaitu Ar-Rabi' atau Ar-Rabi'ah Ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita kepada kita bagaimana ketika beliau menginap di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita kepada kita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dulu aku pernah menginap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwadhu'ihi wa hajatihi, dan aku kemudian membawakan ya air wudu untuk beliau berwudu dan juga segala kebutuhannya. Lalu kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sal ya Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku wahai Rabi'ah. Qala, apa kata Rabi'ah ketika ditanya, mintalah kamu wahai Rabi'ah kepadaku. Dengan baktinya Rabi'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rabi'ah? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Rasul agar aku ini bisa mendampingimu di surga Allah Jalla wa Ala. Qala, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aw ghaira dzalik? Adakah sesuatu yang lain? Rabi'ah mengatakan huwa dzak. Itu saja yang aku minta. Itu kata Rabi'ah, itu saja aku minta. Maka apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada Rabi'ah, lalu kemudian apa? Rasulullah tidak mendidik Rabi'ah Ibni Ka'ab al-Aslami untuk memiliki apa? Untuk memiliki semangat yang tinggi? Apakah Rasul mendiamkannya? Jawabannya tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rabi'ah Ibni Ka'ab al-Aslami, kalau demikian, kalau Anda ingin bersamaku, menemaniku di surga nanti, maka tolonglah aku untukmu dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggembleng para sahabat itu untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan suatu ketika dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya di kalangan para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma shaima?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Berkata kepada para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma shaima?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Faqala Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya lagi, siapa yang di antara kalian pada hari ini yaitu mengikuti jenazah hingga pemakamannya? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang pada hari ini dia menengok orang yang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Begitulah kemudian di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, tidaklah sesuatu perbuatan ini berkumpul kepada seseorang kecuali orang itu akan masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Masya Allah, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan pembinaan kepada kita bahwa ternyata surga Allah Subhanahu wa taala itu harus dilalui oleh kita melalui amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh tidak akan bisa kita dapati kecuali dengan apa? Dengan kesungguhan jiwa kita, kesungguhan kita untuk beramal. Meskipun kita ini dalam keadaan berpuasa. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq, dia dalam keadaan puasa, tapi beliau juga menengok orang sakit. Beliau juga memberikan makan kepada orang miskin. Beliau juga mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah hingga ke pemakamannya. Bukankah ini adalah merupakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq meskipun beliau dalam keadaan puasa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita dapati bahwa ternyata berpuasa itu bukan menjadi penghalang kita untuk apa? Menurunkan kualitas pekerjaan kita, kualitas amal kita. Justru dengan puasa ini hendaknya jiwa kita itu semakin bersih. Jiwa kita ini semakin semangat untuk bisa melakukan ketaatan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian pertanyaan bagi kita semua para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Kita saat ini sudah berada di bulan Ramadan. Pertanyaan bagi kita, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Berapa kali khatam Al-Quran yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Berapa buku yang akan kita baca? Apakah kita kemudian akan putus sholat tarawih kita? Apakah kemudian kita akan berhenti untuk bersedekah? Apakah kita akan berhenti memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa? Apakah kita akan memutuskan silaturahim dengan saudara kita? Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin berada di saf pertama untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala, maka mestinya kita di dunia juga berada di saf terdepan dalam ketaatan, saf terdepan dalam kebaikan.
Tidak perlu kita merasa lelah dalam kebaikan yang kita lakukan. Tidak perlu kita merasa bosan bahwa saya sudah melakukan ini dan melakukan itu. Lanjutkan dengan semangat juang kita untuk terus berada di atas kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya inna rahata al-akhirah la tunalu bi rahatid dunya. Sesungguhnya kebahagiaan kita berada di surga nanti tidak akan pernah bisa kita dapati dengan apa? Dengan berleha-leha kita di dunia ini. Kenikmatan dunia ya tidak akan ada apa-apa jika dibandingkan kenikmatan akhirat. Maka kenikmatan akhirat itu harus kita dapati bil jiddi wal ibadah, dengan kesungguhan dan ibadah kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja, bekerjalah, tapi Anda tetap berpuasa. Anda lelah, iya, surga harus didapati dengan kelelahannya. Tidak mungkin surga didapati dengan rahatul jismi. Surga tidak akan bisa didapati dengan ya berleha-lehanya, bersantai-santainya kita di dunia ini. Fad'ab nafsaka bid dunya. Berlelah-lelahlah Anda di dunia ini, maka itulah kenikmatan akhirat akan Anda dapatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana seorang khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa taala, Al-Khalifatul Rashid, yaitu khalifah yang benar-benar mendapatkan keberkahan selama dia menjadi khalifah. Lihat bagaimana ketika beliau sebelum diangkat menjadi seorang gubernur di Madinah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ada sesuatu dari dunia yang ingin aku miliki, yaitu apa? Aku ingin mendapatkan seorang istri dari seorang khalifah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran hatinya, dengan kesungguhan dirinya, Allah Subhanahu wa taala menjodohkan dengan Fatimah, yang itu adalah anak daripada seorang khalifah. Maka kemudian setelah itu adalah apa? Setelah aku mendapati Fatimah sebagai istri, Fatimah yang salihah, itu sebagai istriku, apa yang aku minta? Ya Allah, semoga aku bisa menjadi seorang gubernur. Allah pun mengijabahkan doanya dan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang gubernur yaitu di kota Madinah. Apakah selesai sampai di situ? Maka kemudian apa? Beliau mengatakan, ya Allah, aku ingin menjadi seorang khalifah yang ingin aku menghidupkan agama Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian atas doa ini apa? Atas doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doanya. Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin di zaman Muawiyah atau zaman Bani Umayyah. Apakah selesai sampai di situ? Terakhir apa yang diminta? Setelah setelah istri yang soleha aku dapati, setelah kegubernuran aku dapati, setelah kekhilafahan aku dapati, apa yang diminta? Maka ya Allah, karuniakanlah kepadaku surgamu. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki jiwa dan semangat yang tinggi berada di atas ketaatan, maka surga Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah cita-cita kita semuanya. Raihlah surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita hidup di bulan Ramadan, dengan ketaatan-ketaatan kita, dengan ibadah-ibadah kita, memaksimalkan di malam hari kita beribadah kepada Allah Jalla wa ala, menghidupkan tarawih kita, tilawah Al-Qur'an kita, membaca kitab-kitab para ulama, lalu kemudian mendengarkan nasihat-nasihat. Kemudian kita memalingkan dari segala sesuatu yang akan bisa membuat ibadah kita ini itu ibadah yang memiliki kualitas yang rendah. Tapi raihlah hidup kita dengan kualitas ibadah yang tinggi, ketaatan yang tinggi, dengan cara memiliki himmah aliyah, yaitu semangat yang tinggi untuk hidup di bulan suci Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi Allah, sehingga kita bisa meraih pahala yang besar, dan dengannya kita bisa masuk surga Allah Jalla wa'ala. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.